warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kesehatannya terjaga terus. Amin. Amin. Jadi rempah-rempah. Kalian pasti nggak asing kan sama yang namanya rempah-rempah. Ya, Bu. Ya, silakan masuk. Aduh, Bu. Misi Bu, maaf terlambat. Ya, silakan duduk ya. Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, rempah-rempah kalian pasti sering dong dengar yang namanya rempah-rempah. Pasti mama kalian itu masakan di rumah. Bumbunya yang ada di dapur itu namanya rempah-rempah. Coba deh sebutkan beberapa contoh yang ada di dapur rempah-rempahnya tuh. Coba. Ayo. Ya, cekek. Apa lagi? Ya, ada kembar. Nah, iya betul itu. Itu semua adalah rempah-rempah yang bagus ya. Kalian tahu. Karena itu gampang ya. Gampang kita sehari-hari menemukannya gitu. Nah, kenapa sih menurut kalian itu bangsa Barat tuh jauh-jauh datang ke Nusantara hanya demi rempah-rempah, hanya demi itu gitu? Nah, ada yang tahu? Oh ya, Ami, silahkan Ami. Buat masak-makai pengaman makanan. Iya betul. Ada lagi nggak selain Ami? Oh iya, Aurel, ayo Aurel. Aurel. Karena rempah di Eropa lagi mahal. Ya betul. Nanti kita bakal dijelasin ya kenapa di Eropa itu mahal gitu. Nah, terus ada 4 bangsa Barat yang datang ke Nusantara. Yang pertama, nah yang kedua, nah, jadi pertemuan hari ini kita bakal membahas kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Yang pertamanya khususnya itu adalah Portugis. Nah, terus itu jadi Portugis itu dia berasal dari Eropa. Nah, Portugis ini adalah bangsa pertama yang datang ke Nusantara. Jadi Portugis ini awalnya itu datang bukan langsung menjajah gitu, tapi dia datang dengan tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuan itu yang pertama tadi rempah-rempah. Kenapa dia mencari rempah? Karena pada saat itu, pada dulu itu, Sultan Muhammad Al-Fatih itu menutup kota pelabuhannya yang merupakan jalur perdagangan para pedagang Eropa gitu. Jadi bahan-bahan yang ada di Eropa ini naik pesat gitu, harganya jadi mahal. Terus tujuan yang kedua itu dia ingin menguasai jalur perdagangan. Terus yang ketiga itu dia juga menyebar agama Kristen gitu. Nah, terus Portugis ini dianya itu suka dengan wilayah yang banyak rempah-rempah. Khususnya saat itu adalah Malaka dan Maluku. Pada tahun 1511 Portugis ini berhasil menguasai Malaka gitu. Karena Malaka ini merupakan kota pelabuhannya, pelabuhan internasional pada saat itu. Tapi pada saat Portugis ini berhasil menguasai Malaka, karena di situ hanya kota pelabuhannya saja, bukan pusat rempah-rempahnya, maka Portugis itu datang ke Maluku karena Maluku itu merupakan pusat rempah-rempahnya. Kira-kira ada nggak yang tahu
di Maluku itu pusat rempah-rempahnya, rempah-rempah menghasilkan apa gitu? Ada yang tahu nggak? Pala. Ya betul, Adi pala. Satu lagi, ya cengkeh betul ya, benar banget. Terima kasih ya Adi. Nah, habis itu, bentar ya. Nah, terus bangsa asing dan bangsa barat. Nah, maka dari itu bangsa barat awalnya itu datang berdagang. Nah, di sini juga perlu kalian pahami bahwa bangsa barat itu datang tadi seperti Ibu jelaskan itu karena berdagang, bukan menjajah gitu, nggak langsung menjajah, tapi karena dia melihat potensi dari rempah-rempah itu, dianya ada keinginan untuk menguasai. Jadi perdagangan ini berubah menjadi penjajahan. Ibaratnya kalian itu lagi bertamu, misalkan si Dayat ini lagi bertamu ke rumahnya Irfan gitu sebagai menumpang gitu, tapi si Dayat ini dia mau lebih gitu, mau karena rumahnya si Irfan ini nyaman gitu atau apa gitu, jadi dia mau jadi pemilik rumahnya. Dan ibaratnya itu seperti itu ya anak-anak. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan tentang bahasa barat dan terutama khususnya Portugis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari materi ini? Kayaknya nggak ada ya ini. Jadi mungkin Ibu ada ngasih 5 kuis nanti. Sekarang maksudnya. Nah, yang pertama itu ini gampang aja, sudah dijelaskan ke tadi. Siapa bangsa barat pertama yang datang ke Nusantara? Sangat cepat ya, ada ya? Portugis. Iya, Portugis betul. Ada lagi, kenapa apa tujuan utama Portugis datang ke Nusantara? Rempah. Ya, rempah-rempah betul ya. Terus yang ketiga itu kapan Portugis datang ke wilayah Nusantara? Tahun berapa tadi? 1512. Ya betul. Menyimak ya berarti Aurel ya. Yang lain ayo dong yang lain. Terus yang keempat itu ada di mana bangsa Portugis tadi datang pertama kali? Ya betul. Ayo dan ya. Mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang dapat Ibu kasih ke kalian ya. Berarti kalian menyimak dan paham sama apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah terus Ibu terakhir nih, Ibu mau satu orang buat kesimpulan sedikit aja pendek satu kata itu. Siapa? Ada? Kalau ada ibu aja Pak ya, simpulkan ya. biar curang. Jadi kesimpulannya tadi yang kita ambil, jadi tujuan bangsa barat datang awalnya itu adalah berdagang. Terus yang pertama kali datang itu adalah Portugis. Terus Portugis ini dia mencari rempah-rempah. Nah dia datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah yaitu cengkeh dan pala. Terus habis itu dia juga ingin menguasai jalur perdagangan untuk mengkontrol harga rempah-rempah yang lagi menaik pesat. Habis itu sekalian dia mau menyebarkan agama di sana. Terus yang dari awalnya berdagang menjadi penjajahan ya betul. Mungkin pertemuan hari ini cukup aja ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita bakal bahas negara yang kedua yaitu Spanyol. Oke, mungkin terima kasih yang sudah menyimak ya. Semoga ingat itu untuk minggu depannya lagi ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.